Shalom, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita beribadah di ibadah kita GBI Okumene BTP Makassar. Puji Tuhan, Allah begitu baik. Kita ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita ada karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk fokus di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk beribadah di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kami satukan roh kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah dalam ibadah kami Bapa. Kami rindu untuk mengalami Engkau. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga jadilah seturut kehendak Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Engkau sangat kucinta. Kau sangat kucinta. Amin. Lebih dari segalanya Di dalam hidupku, katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Amin. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. kasih Amin. Benar Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sidang jemaat yang ada, kita katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Benar Tuhan, Engkau sangat baik. Kau sangat kucinta. Haleluya. Lebih dari segalanya. Lebih Haleluya. dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Bapakku yang Engkau yang ku
tak pernah berakhir. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Haleluya. Kami tinggikan, kasih-Mu nyata. Haleluya. 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 Tak pernah berhenti berharap kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Yesus, terpujilah bagimu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Amin, Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk melayakan kami. Haleluya. Saatnya kami ingin memuji-muji-Mu. Kami ingin bersorak meninggikan Engkau. Untuk itu Bapa, kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita tinggal berdiri. Kita angkat pujian ini yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Terbuka di hadirat
tinggal berdiri. Kita katakan ke samping kanan kiri kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Karena Dia baik. Amin. Amin. Angkat pujian ini. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia Tuhan Allah kita. Allah yang perkasa. Amin. 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 Tuhan. Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Tuhan. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan. Allah bersamaku. Bersama dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan. Allah bersamaku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita katakan Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk dibentuk dalam firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagimu. Amin. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah ku jalan sendiri. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagimu. Kaulah Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. kasih-Mu Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru
Sama-sama kita katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, Kaulah Bapakku yang baik. Anak-anak sekolah minggu hadir ke depan untuk didoakan. Puji Tuhan. Tak pernah rancangkan yang jahat Amin, amin. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi. Mari kita bangkit berdiri. Selalu baru bagiku. Janji menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Puji Tuhan. Bagai embun yang Saya serahkan kepada hamba-Nya. selalu baru Menopang hidupku. Ku percaya padamu. Percaya padamu. menopang hidupku. Ku percaya padamu, Bapa yang baik. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Di setiap musim, di setiap waktu, dalam kondisi apapun kami ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya, karena kami tahu bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu, bahkan umat-Mu yang mendengarkan. Pakai telinga, hati, dan pikiran kami untuk selalu fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyelimuti kami, sehingga kami boleh bebas mendengarkan firman-Mu, menikmati firman-Mu. Kami siap sedia untuk diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang kedua juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Gembala di tempat ini beserta seluruh penatua majelis, pengurus yang ada, bahkan jemaat yang ada di tempat ini yang juga sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani di tempat ini. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya ini adalah merupakan satu tema khotbah dari Gereja Betel Indonesia di tahun 2022, di mana tema ini berfokus kepada tahun kesehatan rohani. Ya, itu fokusnya ke situ. Sehingga dalam tema ini saya diberikan kepercayaan yaitu sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Itu tema yang diberikan oleh pengurus yang ada di tempat ini dan saya sangat bersyukur sekali di mana ini merupakan tantangan bagi saya dan bagi kita semua. Ya, di dalam penyampaian isi hati Tuhan pada pagi hari ini di mana tema ini mempunyai tujuan yaitu setiap anggota keluarga dapat saling mengasihi dan saling menghormati. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah bahwa setiap anggota keluarga itu harus memahami, ya, harus memahami bahwa saling menghormati dan saling mengasihi itu mendatangkan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita saling menghormati, saling mengasihi di dalam satu rumpun keluarga itu mendatangkan berkat Tuhan. Ya, untuk tidak berlama-lama, biarlah saya akan membacakan di dalam Roma, kita buka kitab Roma. Ya. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Di situ perikop dari pembacaan kita pada pagi hari ini, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya. Sesuai dengan perikop ini, tentu tema juga dari yang disampaikan oleh gereja GBI ini adalah terkait dengan saling mengasihi dan saling menghormati. Ya, kita baca secara bersama-sama di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, ini merupakan satu nasihat di mana Rasul Paulus menasehatkan kepada sidang jemaat yang ada di Roma kala itu.
Dia menyampaikan, menasehatkan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan ini kepada sidang jemaat yang ada di Roma? Karena sidang jemaat yang ada di Roma pada masa itu seperti tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap umatnya, yaitu hendaklah kamu mengasihi, saling mengasihi. Jadi kasih itu tidak terbatas. Dalam arti kata tidak membeda-bedakan. Kasih itu murni, kasih itu tulus. Ketika kita mengasihi dengan tulus. Jangan kita mengasihi karena ada sesuatu di balik kasih itu. Atau kita mengasihi karena ada jasa orang lain yang mungkin kita alami, ada satu kebaikan yang dilakukan orang lain sehingga kita membalas kebaikan itu. Ya. Itulah yang disampaikan kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan di Roma. Rasul Paulus menekankan ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Konteks penulisan saudara itu tidak terbatas. Saudara bisa kita saudara bersaudara sedara daging. Saudara juga bisa dikatakan saudara dalam jemaat. Saudara sesama manusia. Nah, oleh sebab itu di sini dia katakan dan saling mendahului hormat. Artinya saling menghormati. Nah, ada dua hal yang saya akan menyampaikan pada pagi hari ini. Yaitu saling mengasihi atau saling mengasihi sesama manusia. Yang kedua adalah saling menghormati. Kita lihat bagaimana kita di dalam mengekspresikan kehidupan ini, kasih itu. Ada beberapa cara mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan setiap orang. Namun kalau saya bahas semua ini waktu tidak memungkinkan. Mungkin ada beberapa hal saja yang saya perlu sampaikan. Ya, yang pertama kita perlu tahu bahwa kasih itu perlu diekspresikan melalui perbuatan dan kebenaran. Jadi kasih itu diekspresikan tidak hanya perbuatan, tetapi ada kebenarannya. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita melakukan perbuatan kasih itu di dalam hal kebaikan, itu semua orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa. Orang luar sana juga bisa melakukan kebaikan, kasih itu. Kenapa? Karena dia membalas jasa dari orang itu. Atau membalas jasa dari kebaikan orang itu. Orang luar juga bisa. Tetapi apakah itu benar? Itu yang menjadi persoalan. Saya kasih contoh sedikit. Kalau ada orang yang meminjam duit kepada saya, karena dia pernah melakukan sesuatu yang baik kepada saya, terus saya melakukan juga, itu baik tidak? Baik. Saya minjamkan duit kepada orang, itu baik. Baik. Tetapi duit yang saya pinjamkan itu dari misalnya saya seorang bendahara. Saya memberikan dari kas, saya mengambil dari kas, memberikan dia pinjaman. Apa yang saya lakukan baik, tetapi yang saya lakukan ini tidak benar.
Itu maksudnya. Jadi ketika kita melakukan, mengekspresikan kasih itu baik. Dengan perbuatan yang baik dan benar dan kebenaran. Nah ini. Nah oleh sebab itu, di dalam 1 Yohanes, mari kita lihat, saya minta tolong di 1 Yohanes 3, ayat yang ke-18. Ya. Dia berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan yang mengatakan ini. Bukan saya yang mengatakan. Bahwa kasih itu hendaklah dilakukan bukan dengan lidah. Bukan dengan perkataan. Tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, satu rumpun keluarga yang ada di dalam Tuhan. Jadi kasih itu tidak serta-merta dikatakan begitu saja, tetapi dia perlu diekspresikan. Nah, di masa-masa akhir ini, ya, banyak manusia, banyak orang yang istilahnya kekurangan kasih. Yang kasihnya sudah dingin, yang kasihnya sudah hambar. Seperti kasih itu sekedar asal mengasihi, tidak tulus di dalam hati. Ya, istilahnya pura-pura mengasihi. Yang penting orang tahu bahwa saya mengasihi dia. Yang penting orang tahu bahwa saya suka sama dia, tidak benci sama dia. Semuanya itu ditutupi dengan hal-hal yang pura-pura. Nah, kalau kita melihat, kita lihat dulu di dalam Matius 24, ini mohon maaf saya banyak menyampaikan ayat-ayat karena setiap apa yang saya sampaikan harus ada dasarnya. Ya, jadi mari kita lihat Matius 24 ya, ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12 sudah dapat ya. Oke. Saya baca langsung saja. Dan karena makin bertambah 12. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya seperti itulah kondisi zaman sekarang. Karena banyaknya dosa yang menyelimuti kehidupan manusia di akhir zaman ini, ketika kita tidak kuat, tidak meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kehidupan ini terombang-ambing. Gampang mudah dibawa oleh situasi kondisi. Dengan situasi kondisi ini kita tidak bisa berdaya. Kekuatan kita tidak mampu untuk mempertahankan apa yang kita pertahankan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa mampu berbuat sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mengapa manusia fokus kepada hal-hal yang seperti saya katakan tadi, bahwa kebanyakan manusia kasihnya itu sudah dingin, sudah hambar. Karena manusia di akhir zaman ini, mereka fokus kepada
hidupnya sendiri. Dalam arti kata, mereka manusia di akhir zaman ini mementingkan diri sendiri. Itulah manusia di akhir zaman. Nah, oleh sebab itu, kata kasih ini seringkali ya sebagai slogan saja. Saya mengasihi, saya menghormati, saya mengasihi saudara saya. Tetapi jauh daripada hati yang tulus, hanya dengan kata-kata saja. Jadi kasih itu memang harus diekspresikan melalui perbuatan dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan ada beberapa hal. Bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Ini, ada banyak hal yang perlu kita ekspresikan dalam kehidupan kita, tetapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan supaya kita lebih mudah memahami. Yang pertama adalah, jadi cara atau seharusnya kita melakukan mengekspresikan kasih itu, pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Jadi pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Kita buka, mari kita lihat 1 Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 mulai. Ya, ayat yang ke-13 mengatakan begini. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam yang hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, firman Tuhan ini jelas, ya. Jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Kalau kita mengasihi saudara kita, rumpun keluarga kita, orang lain, sesama manusia, ya, itu berarti di dalam kehidupan kita ini adalah hidup baru. Untuk mempraktekkan kasih itu, bahwa kita mengasihi tulus dan ikhlas, berarti hidup kita itu sudah hidup yang baru. Sudah dipindahkan dari hidup yang lama, yang dulunya jahat, yang dulunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian dialihkan, dipindahkan ke hidup yang baru. Ini hal yang perlu kita ketahui. Ya, kita harus pahami ini di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, itu prinsip orang dunia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita, ya, di dalam, coba kita lihat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5, ya, ayat yang ke-15. Dia katakan begini, perhatikanlah supaya
jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kalau kita mengasihi yang saya katakan tadi, jangan karena saudaranya, jangan karena temannya, terus mengasihi lebih daripada orang lain. Yang dia tidak anggap bahwa saya tidak kenal dia. Jangan media, saya tidak terlalu suka sama dia. Dia pernah sakiti saya. Dia pernah lakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Tidak seperti itu. Jadi dia katakan di sini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat. Firman Tuhan di sisi lain dia katakan, ketika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ditampar kaki kiri, kita juga tampar orang. Kita juga balas orang. Firman Tuhan mengingatkan 1 Tesalonika 5 ini, ya, dia katakan jangan membalas jahat dengan yang jahat. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan Roma 12. Ya, di dalam pembacaan kita yang pertama tadi, dalam Roma 12, kita lihat di ayat yang ke-21. Dia katakan begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini, kalau kita mau mengalahkan kejahatan, kalau kita mau mengalahkan niat tidak baik orang itu, harus kita melakukan dengan apa? Kebaikan. Doakan. Ini yang memang susah, sulit ya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Seringkali kalau orang jahat sama kita selalu berpikir ini, iya tunggu Mi, nanti juga saya balas kok. Ya kan seperti itu. Biasanya ya, saya biasa lihat orang, aduh. Nah, seringkali kita mengalami seperti itu. Kita balas apa yang dia perlu, bahkan lebih dari apa yang diperbuat orang itu. Artinya lebih kejam, seperti yang tadi saya sampaikan. Itulah adalah prinsip dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika orang berbuat jahat kepada kita, janganlah dibalas dengan yang jahat. Tetapi dikatakan dalam Roma 12 ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak mampu untuk melakukan hal seperti ini tanpa Tuhan. Biarlah kita mau katakan di dalam doa-doa syafaat kita setiap hari yang kita naikkan mungkin sebagai doa mesbah. Doa kita setiap pagi. Ya puji syukur kepada Tuhan, saya menyampaikan ini bukan berarti untuk membanggakan diri, enggak. Saya sudah mau selesai pembacaan firman Tuhan ini dan tidak putus-putusnya saya sudah ke-10 kali bolak-balik ini. Dan mungkin jika Tuhan kehendaki sebentar malam sudah selesai Wahyu. Saya sudah pada Wahyu yang ke-10 sekarang. Ya, jadi setiap pagi saya bawa dalam doa. Saya doakan semua, baik pemerintah negara kita,
hamba-hamba Tuhan. Ya, di pelosok-pelosok desa, di kota-kota, anak-anak Tuhan, rumah tangga di dalam Tuhan, didoakan semua. Supaya ada satu kekompakan, ada kerukunan di dalam berkeluarga. Karena tidak banyak keluarga yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Baru 3 bulan, baru 2 bulan, sudah tidak bersatu lagi. Tapi puji Tuhan, kalau kita ada di dalam rumpun keluarga, saat sekarang ini, seperti apa yang kita nikmati rasakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, tidak sama dengan kita mengasihi Tuhan. Kita seringkali melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Tuhan selalu mengasihi. Bukti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib Golgota. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mengasihi hidup kita. Supaya kehidupan yang jahat kita ini dialihkan, dipindahkan, diselamatkan untuk menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, jangan pernah merasa bangga. Jangan pernah merasa, wah, saya ini bisa berguna bagi orang lain. Hati-hati. Jangan sampai iblis memakai hidup kita dengan cara seperti itu. Sehingga kita melupakan kasih Tuhan. Tuhanlah yang lebih besar daripada kita. Tuhan yang ada di dalam hidup ini lebih besar. Itu yang harus kita perlihatkan kepada semua. Sehingga orang lain, wah, memang kalau orang Kristen itu kasihnya luar biasa. Itulah berkat bagi kita. Jangan dikatakan berkat itu nanti dapat duit, nanti dapat mobil, nanti dapat rumah. Wah, berkat sukacita. Tidak salah kalau kita diberkati seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa berkat sukacita, berkat yang Tuhan beri itu di dalam hidup kita. Kalau kita ada saat pagi hari ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Ini yang penting yang kita harus pahami bersama. Ya. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu dalam hidup keluarga, hidup kita bahkan sesama manusia, yaitu suka menolong orang lain. Ya. Suka menolong orang lain. Banyak orang ketika mau melakukan hal yang baik, mau menolong orang lain, selalu dia tunda-tunda. Padahal ada hatinya untuk mau melakukan pertolongan itu. Mau membantu orang. Tetapi jangan dulu deh. Sebentar Pi. Suka menunda-nunda. Nah itu. Kebanyakan orang seperti itu. Dengan alasan, saya juga masih membutuhkan. Masih ada kebutuhanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu keberadaan saya dan saudara. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Ketika engkau digerakkan oleh Tuhan, engkau membantu orang, lakukan itu. Jangan engkau menunda-nunda. Jangan engkau tunda. Ketika engkau menunda-nunda, hati dan pikiranmu, pikiran hati ini bisa berubah karena ada si jahat
yang membisikkan di dalam hati pikiran kita. Kita meluangkan iblis untuk bekerja di dalam hati pikiran kita untuk menunda pertolongan. Hati-hati di dalam hidup kita. Ini penting saya dan saudara. Firman ini bukan untuk saudara. Kita semua, baik saya maupun saudara. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam Amsal 3, mari kita buka. Amsal 3, ayat yang ke-27. Ya, Amsal 3 ayat ke-27. Di situ perikopnya adalah anjuran untuk berbuat baik. Nah, dikatakan begini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah, 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Seringkali kita begitu. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Selalu hal-hal kekurangan kemanusiaan kita inilah yang menjadi alasan bagi kita. Saya masih lemah kodong. Ya kan biasa begitu. Saya memang mau menolong. Tapi tidak tahu ya kenapa. Nah, seperti itu biasanya ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tuhan sudah mengatur kehidupan manusia. Bapak A, bantu itu Bapak B. Tuhan sudah kasih tahu itu, bantu. Tuhan sudah ingatkan. Tetapi kadangkala kedagingan kita yang dominan. Bagaimana Tuhan? Saya ini pas-pasan juga. Padahal Tuhan bilang, beri. Seringkali kita menahan, menunda-nunda. Dia katakan di sini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima. Padahal engkau mampu melakukannya. Sebenarnya kita mampu, tetapi karena kondisi lemah kedagingan kita yang kuat, yang dominan, menguasai hati pikiran ini, sehingga kita menunda-nunda pertolongan. Itu yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih ya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Mari kita baca 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Ya, di situ perikopnya adalah kasih. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kepada seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dari cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Anda punya iman. Dia katakan ini, gunung pindah, maka pindahlah gunung itu. Dengan bahasa-bahasa apapun, bahasa malaikat, bahasa apalah namanya, yang indah-indah, yang kita ucapkan, yang kita katakan, itu tidak ada faedahnya. Ketika dari ketiga ini, kasih adalah besar manfaat dan faedahnya. Kalau tidak ada kasih, tadi di ayat pertama mengatakan, bagaikan gong yang berkumandang, seperti canang yang bergerincing. Tidak ada gunanya. Orang luar mengatakan, cari tanah, teori, tidak ada prakteknya. Sebagai anak Tuhan, orang luar sana, bahwa orang Kristen itu sepertinya tidak ada susahnya ya. Sepertinya dia senang-senang saja biar dia punya masalah. Dalam hati saya puji Tuhan. Itu apa? Itu menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Sebagai anak Tuhan, itulah bagian kehidupan kita. Di mana orang melihat perbuatan, bukan perkataan. Bukan perkataan yang kita dilihat orang, tetapi perbuatan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita, yang tulus, tidak pura-pura. Kita mengasihi dia bukan karena dia baik sama kita. Sekalipun dia tidak baik, doakan paling tidak. Doakan supaya dia bisa berubah. Begitu juga dengan kita. Kita meminta kepada Tuhan kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus, mampukan saya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan saya. Minta biar kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah saling menghormati. Ya. Saling menghormati ini di dalam keluarga. Dalam satu keluarga ada anak, ada ibu, ada ayah. Itu keluarga ya.
Berarti ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Anak-anak, orang tua menghormati ya. Jadi kalau di dalam Matius 15 ayat 4, di situ coba kita lihat, di situ bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita menghormati orang tua. Ya, sebagai anak, bagaimana kita menghormati orang tua. Kita coba baca Matius 5 ayat yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, ya, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang lupa hal ini. Kadang memperlakukan orang tuanya tidak seperti dihargai. Ya. Ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 33. Coba lihat di situ bagaimana, karena dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua ya, suami istri. Nah, Efesus 5 di situ dia katakan begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi jangan ada istri yang menjadi kosong-kosong atau 01. Suaminya yang 01, dia yang jadi kosong-kosong. Istilah orang luar sana. Ya. Kadang yang mungkin ya jadi pejabat suaminya, istrinya juga biasa jadi pejabat itu. Di luar sana itu banyak itu. Dia yang mengatur semua. Ya. Oleh sebab itu ketika suami adalah kepala keluarga, dia yang mengatur, dia yang berhak untuk mengatur dalam arti kata sebagai imam dalam. Jadi jangan ada istri yang yang sebagai imam dalam keluarga kalau masih ada suaminya. Ya. Nah itu. Nah, kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dia katakan apa? 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, suami-suami juga jangan merasa dirinya, saya yang cari nafkah, saya yang berkuasa ini. Kau istri, sana kau dulu. Tidak mau mendengarkan suara isi hati istri. Hati-hati loh suami. Ini bapak-bapak nih. Ya, saya juga sebagai bapak-bapak nih. Ya, hati-hati. Kenapa Tuhan menyatukan kita dengan istri kita yang sudah kita dipersatukan oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah tahu masing-masing kelebihan dan kelemahan suami istri. Dia saling mengisi. Jadi kita harus mendengarkan apa juga kata istri. Jangan suami bilang, saya ini kepala keluarga. Janganlah seperti itu. Kenapa demikian? Karena setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Ya, setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Adakah manusia di sini yang tidak mau dihargai dan dihormati? Saya pikir tidak ada. Itu kebutuhan dasar sebagai manusia, harus dihargai, harus dihormati. Nah, itu. Artinya
Jadi kita harus bedakan menghargai dengan menghormati. Kalau menghargai itu adalah menilai penting, itu kita hargai. Karena kita menilai dia penting, maka kita hargai. Kalau menghormati, yaitu artinya kita itu menjunjung tinggi orang lain. Atau menilai lebih orang lain dari kita. Itu kita menghargai, kita menghormati. Nah seperti itu. Nah, ketika menghargai dan menghormati ini, artinya satu di dalam satu keluarga itu ada, maka kunci keharmonisan itu nyata di dalam keluarga itu. Kalau suami istri, anak, orang tua saling menghargai, menghormati dalam satu rumpun keluarga, pasti ada kunci keharmonisan di situ. Tidak ada itu orang kalau dihargai, dihormati di situ terus masih marah-marah. Wah, itu perlu dipertanyakan lagi. Ya. Nah, saya lanjut supaya tidak lama. Bagaimanakah wujud sikap saling menghargai dan menghormati dalam keluarga? Ada beberapa hal, saya cepat saja karena ini juga mengingat waktu. Yang pertama adalah wujud sikap dari menghargai dan menghormati, tidak berkata-kata kasar di dalam situasi apapun. Mari kita lihat Efesus 4. Coba dengan cepat saja. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jelas firman Tuhan. Ya, jangan berkata-kata kasar. Ya, ini ayat dia katakan seperti itu. Nah ini yang penting. Jadi bagaimana wujud sikap kita, jangan lakukan hal ini. Yaitu jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari bibir mulut kita. Bisa saja seharusnya hidup ini menjadi berkat. Bukan menjadi sandungan. Nah itu yang dimaksud. Yang kedua, tidak memanggil nama dengan panggilan yang tidak pantas. Nah ini juga masuk. Bagaimana kita mewujudkan sikap saling menghargai, menghormati, ya tidak memanggil nama orang yang tidak pantas. Ya saya kasih contoh lah, misalnya ya kita lihat orang, soalnya batalana, sehingga dipanggil, woi batala, nah, itu kan begitu. Karena ya, hati-hati, ini hati-hati. Kenapa? Ketika kita, kalau ditanya, kenapa kau panggil tawa begitu? Biasa aja main-main aja sama dia. Ingat, ada waktu orang itu bisa menerima. Ada waktu orang itu bisa dia tidak terima kata-kata itu. Ingat, tidak, temanku gitu, sahabatku gitu. Benar, temanmu, sahabatmu, betul. Tapi dia punya proses kehidupan yang kita tidak tahu bagaimana proses kehidupannya yang selanjutnya. Mungkin di saat dia marah-marah kalau kita, batala, pasti dia bilang, apa? Nah itu, pasti dia begitu. Makanya justru karena sahabat, karena teman, karena orang dekat, kita menyapa dengan kasih. Saudaraku, kemana Ki kemarin? Kok tidak nongol di ibadah? Kenapa enggak pergi ke gereja, saudaraku? Ya kan enak kan? Dipanggil, batala, di mana kok? Kenapa kok tidak pergi? Mulut ini harus dijaga. Itu. Nah, kita lihat Amsal 14 ayat 21.
Coba lihat. Tidak memanggil nama dengan panggilan yang tidak pantas. Amsal 14. 14 ayat yang ke-21. Ya. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah ini, apakah tidak menghina orang kalau, weh batala sini kau, kurus sini kau, kan tidak begitu. Ya, conge sini, kan bahasa-bahasa begitu itu apa ya? Mungkin dianggap seperti biasa karena teman kan, tapi ingat sekali lagi saya katakan. Engkau tidak mengerti dan memahami proses kelanjutan kehidupan sahabatmu. Mungkin dia di saat mungkin tidak enak dengan yang lain, ada masalah. Engkau memanggil seperti itu, maka muncul lagi. Aduh, ini orang tidak mengerti saya dalam kondisi masalah seperti ini. Kenapa dia bilang begitu? Apalagi kalau banyak orang di sekitar itu. Itu pasti perasaannya. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Ini. Yang ketiga, saya cepat saja. Kita lihat adalah, yang ketiga adalah mau mendengar. Kita lihat dalam Yakobus 1. Kita lihat, mau mendengar atau pendengar. Atau dikatakan dalam firman Tuhan, pelaku firman. Nah ini, Yakobus 1 ayat 19, dia katakan gini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lanjut, sampai ayat yang ke-22. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jelas firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus banyak mendengar, ya, daripada banyak berbicara. Mendengar, melakukan firman Tuhan, itu yang lebih sip. Itu yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Daripada banyak bicara tetapi tidak melakukan. Ya. Tadi dikatakan di Korintus bahwa dia bagaikan gong yang berkumandang. Nah itu. Nah ini diingatkan. Yang keempat adalah menerima kekurangan masing-masing pribadi. Jadi orang tua, suami istri, anak-anak, harus saudara bersaudara, harus bisa menerima kekurangan masing-masing. Mari kita lihat ayat 2 Korintus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Cepat saja. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jelas lagi firman Tuhan katakan, jangan mau menang sendiri. Ya, harus masing-masing pribadi, siapapun kita, harus mengerti. Ya, kita harus menerima kekurangannya. Jadi kelebihan kita menutupi kekurangan, misalnya istri, saya suami menutupi kekurangan istri. Begitu juga kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Begitu juga saudara bersaudara, sesama jemaat, saudara seiman. Masing-masing kita ini punya kekurangan. Masing-masing kita ini punya kelebihan.
Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan, ketika kita mau mewujudkan yang namanya saling menghargai, saling menghormati di dalam satu rumpun keluarga, dalam satu kehidupan sebagai manusia. Ini perlu yang kita tahu bahwa kita harus saling mengerti, memahami. Mengisi kekurangan dan kekurangan yang lainnya oleh kelebihan kita. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, ini biasanya kalau terakhir ini, mau selesai, cepat nih. Yaitu saling memberikan pujian. Nah, suami istri atau di dalam keluarga, ya, harus ada saling memberikan dorongan, motivasi, pujian. Kalau adakah kira-kira orang memberikan pujian dengan muka yang tidak berseri-seri? Bagusnya tahu, Iya tahu, anakku cantiknya, gagahnya anakku, pintarnya anakku, itu kan pasti kan seperti itu. Pintarnya tahu, iya tahu. Katanya muka berseri. Nah, kita lihat ini ayatnya. Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Mari kita lihat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Jadi ketika ada hati yang gembira di dalam kehidupan kita, tentu ada semangat, ada motivasi yang luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah komitmen untuk saling mengasihi, saling menghormati. Ya. Baik di dalam keluarga maupun sesama manusia yang lain. Kepada orang lain, miliki komitmen itu. Karena tanpa komitmen di dalam kehidupan kita, itu bagaikan hal yang begitu biasa lewat aja. Tidak tertanam di dalam hati kita. Apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Ya, baik saya dan saudara. Mari kita miliki komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai. Meminta kekuatan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Tuhan, Bapa kita di surga. Tuhan lebih dahulu mengasihi. Tuhan lebih dahulu setia kepada kita. Tuhan tetap setia Tuhan tetap cinta kepada saya dan saudara. Sehingga dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib Golgota. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjangkan lagi. Mengingatkan kepada kita semua bagaimana kehidupan kita ini harus kita bawa. Mengekspresikan kehidupan ini, prinsip kasih dan hormat di dalam keluarga, di dalam sesama manusia. Ini penting untuk kita jalani kehidupan kita di hari-hari akan datang. Kita minta kekuatan dari Bapa. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Undang pemain musik, singers untuk tampil ke depan. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
haleluya. Ku tetap setia. Glory, glory, haleluya. Datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal katakan ku tetap cinta. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita telah dengar, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sikap hidup kita yaitu saling mengasihi, saling menghormati, itu harus ada di dalam keluarga dan sesama umat manusia. Dan biarlah kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin, amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar pujian ini singer yang nyanyikan dengan perlahan. Sidang jemaat, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari. Firman-Nya mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sikap hidup kita memerlukan sikap saling mengasihi, sikap saling menghormati di dalam keluarga. Sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami dan anak-anak, Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Apakah yang kita dapat balas atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Terlalu banyak Tuhan beri di dalam hidup kita. Dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Ketika saudara dan saya ada di dalam pelayanan, jangan pernah saudara dan saya meninggalkan pelayanan. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau melayani Tuhan. Kami melayani Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Wujudkan kasih-Mu kepada Tuhan. Terlalu banyak, mari kita nyanyikan. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan
haleluya, haleluya. Seluruh hidupku biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk Mari kita nyanyikan pujian ini. Terlalu banyak Tuhan telah beri, haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin, amin. Takkan mungkin ku membalas dari apa yang ku miliki. Dan amin, haleluya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh haleluya, saya serahkan yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah memberikan kami petua-petua-Mu ya Tuhan. Sabda-Mu telah kami dengar ya Bapa. Di mana kasih adalah yang paling besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menginterpretasikan kasih-Mu kepada kehidupan kami selama ini ya Bapa. Biarlah kami selalu senantiasa mengasihi sesama kami, terlebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman pada siang hari ini Bapa. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami saat ini Bapa. Baik persembahan diakonia kami, baik persembahan perpuluhan kami Tuhan, kami percaya kami telah mempersiapkannya dari rumah kami masing-masing. Untuk itu Bapa berkati ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pegangan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami lanjutkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami pengurus yang ada mewakili Ibu Gembala di tempat ini dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan kita firman Tuhan pada siang hari ini, memberkati keluarga dan memberkati pelayanannya. Terima kasih. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ada persembahan yang amplop di Pakato, ada juga perpuluhan, dan selebihnya kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya.
masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Masuk bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Namanya pujian sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia. Sangkakala, mari kita berdiri. Tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan puji, sebab Dia baik. Amin, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah, sorry. Saatnya kita akan masuk dalam pengumuman kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam pengumuman kita hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kita tidak ada kegiatan. Untuk hari Kamis ada latihan ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Yang bagi yang merasa pemuda dan anak-anaknya yang ada masih sudah bermuda, tolong diingatkan untuk ada ibadah di tempat ini hari Jumat jam 7 malam. Puji Tuhan. Lanjut dari hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada doa puasa dimajukan jam 15.30 karena akan ada ibadah WBI jam 17.00. Jadi ibadah doa dan puasa, doa pelayanan dan puasa jam 15.30 di tempat ini di Pastori. Nanti jam 17.00 jam 5 sore ada ibadah WBI. Kami menghimbau bagi wanita-wanita GBI, wanita-wanita Bethel Indonesia harap ikut ibadah ini.
masih pemuda ataupun sudah orang tua, silahkan. Karena ini adalah ibadah wanita Bethel Indonesia. Puji Tuhan. Lanjut malamnya jam 7 malam ada ibadah latihan profetik untuk hari Minggu. Dan kembali hari Minggu ada di ibadah jam 7 pagi di Pakato, jam 9 pagi di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita pada siang hari ini. Mungkin ada tambahan, silahkan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Nah, pengumuman saya pagi hari ini berdasarkan amplop yang kita kumpulkan dengan untuk pembangunan Pakato. Jadi kamarnya sudah dibuat ya. Ada 2 kamar seperti ini, itu di atas, ini lantai 2-nya. Ini salah foto ya. Fotonya salah. Nah, ini dia. Jadi ada yang sebelum, ada yang gambar sebelum mungkin diperlihatkan. Jadi kita kemarin sudah kumpulkan, total terkumpul sampai saat ini sudah sekitar 8,7. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam waktu 2 minggu ya. Nah, PR kita selanjutnya sebenarnya sudah termasuk ini. Jadi sisa dana yang sekarang kurang lebih ada 1,7 ya kalau nggak salah ya. Hitungan saya tadi 1,7. Nah, yang belum kita lakukan adalah ini. Ternyata masih ada PR untuk bikin teralis atau bikin, ini nggak ada. Jadi yang ada tripleknya itu nggak ada jendelanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini PR kita bersama. Lalu kemudian tadi setelah saya cek ke sana ternyata kita masih kurang juga untuk pompa airnya, untuk naik ke atas airnya. Nah, itu semua masih ada, jadi kita akan gunakan dana sisanya juga. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih terbeban, firman Tuhan tadi ngomong jangan ditunda-tunda ya. Biasanya kalau ditunda-tunda itu dari angkanya 1 juta bisa turun sampai 100.000. Karena saya pengalaman begitu, kan gitu ya. Jadi hati-hati, jangan ditunda-tunda. Kalau memang Tuhan gerakkan memberi, ayo mari. Pemberian kita ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Dan percayalah saat kita menabur di ladang pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Amin. Oh, ini gambar-gambarnya yang sebelum ya. Jadi yang sebelum yang sebelah sana, lalu kemudian kita sudah perbaikin, kita ada 2 kamar jadinya. Seperti ini jadinya. Nah, itu sudah cukup cantik dan siap ditinggali. Nah, kemungkinan besar awal Juli, akhir Juni atau awal Juli, hamba Tuhan yang nanti melayani di sana, hamba Tuhan Anis dan Kak Fiske nanti akan di sana, akan tinggal di sana mulai awal Juli. Amin. Nah, ini merupakan kerinduan dari jemaat yang di Pakato, memiliki hamba Tuhan yang stay di sana. Amin. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, bagi Bapak Ibu sekali lagi saya katakan di sana di belakang ada amplop yang tulisannya untuk pembangunan Pakato. Yang masih mau, masih terbuka ya. Masih sangat terbuka lebar dan saya yakin Tuhan pasti akan cukupkan segala kebutuhan kita karena ini pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, paling itu saja dari saya kembalikan lagi. Terima kasih. Puji Tuhan, saatnya apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini? Lambaikan tangannya dan mohon berdiri. Yang pertama kali beribadah di tempat ini. Bila tidak ada, mari kita tetap doakan agar banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Puji Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman kita pada siang hari ini. Mari kita akan menutup ibadah kita bangkit berdiri. Haleluya, kita katakan pujian yang mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Amin, bahwasanya untuk selamanya kasih
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, kejayaan, kemasyhuran hanya ada padamu. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah selalu ada bagi kami. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tapi Engkau selalu menyertai kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang telah kami buat Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami naik berbau harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Agar kami bertindak hati-hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami selalu saling mengasihi, saling menghormati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah membentangkan firman-Mu. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Di mana Engkau tempatkan dia dalam melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Dalam pekerjaannya. Dalam segala usahanya Tuhan. Bahkan anak-anak muda-Mu Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam pendidikannya Tuhan Engkau berkati. Pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Hikmat baru turun atas kehidupan mereka. Dalam menuntut ilmu Tuhan. Biarlah keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Pakai mereka lebih heran lagi. Tampil sebagai anak muda yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami jemaat-Mu. Sepanjang minggu yang kami akan jalani Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, apa kami yang kerjakan, apa yang kami rencanakan Tuhan. Biarlah Tuhan mendahului semua. Dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Keberhasilan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Masing-masing rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami mulai dari sekolah minggu, pemuda. Bahkan kami orang tua Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kuasai hidup kami. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi mata kami hanya tertuju kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi terjadi atas umat-Mu. Yang dalam Tuhan sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau kasihi jiwa mereka Tuhan. Jamah hati mereka. Taruh roh haus dan lapar akan Engkau. Untuk kembali kepadamu Tuhan. Mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang dalam berduka cita Tuhan. Biarlah penghiburan dari sorga turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan. Yang mungkin akan menjalani perjalanan keluar kota. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana ini menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Buat bangsa dan negara kami.
kasihani bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera. Kami umat-umat-Mu aman memuji dan memuliakan nama-Mu. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka bekerja dengan takut akan Engkau, mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, buat kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitupun kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menempatkan kami Tuhan, ada rencana-Mu yang indah bagi kota Makassar. Biarlah kota Makassar ini menjadi kota yang sejahtera. Kami menikmati kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pemerintahan kota ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Wali Kota Makassar Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dengan takut akan Engkau memerintah di Kota Makassar ini. Terima kasih Bapak, bahkan RT RW, kecamatan lurah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Begitupun hamba-hamba-Mu Tuhan, mulai dari kota bahkan sampai pelosok tanah air, Engkau pakai mereka Tuhan. Dalam kehidupan mereka, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dengan tulus hati mereka. Pakai mereka lebih heran Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, Ibu Gembala kami di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupannya. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya Tuhan. Untuk tetap kuat di dalam Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Membawa jemaat-Mu untuk lebih lagi kepadamu. Sehingga jemaat ini semakin takut akan Engkau, menjadi jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucunya Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa, sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membawa kehidupan kami, hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan mengawali sepanjang hari umur hidup kita. Hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh sebentar.